wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala dan senantiasa bersyukur limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat lainnya, sehingga kita bisa dikumpulkan oleh Allah di majelis yang insya Allah diberkati Allah Ta'ala serta dinaungi oleh para malaikatnya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga sampai ke zaman modern ini. Masya Allah. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada beliau dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelumnya akan saya Kia. Saya sebagai moderator yang insya Allah akan memandu acara sampai selesai. Berikut susunan acara kita pada malam hari ini, itu pembukaan, yang kedua ta'aruf, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan ialah penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, mari kita kajian kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi kita akan disampaikan oleh Ustazah Syarifah Robi'ah Adawiyah atau biasa dipanggil Ustazah Yaya Ba'abud. Beliau berdomisili di Purworejo dan beliau ini lulusan alumni Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadiat Lirboyo. Dan beliau ini mengajar offline atau beliau ini seorang guru. Mungkin itu saja biodata dari pemateri kita. Baiklah, kepada Ustazah Yaya, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Telepon Ustazah. Ya. Bentar, siapan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkira wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuk bi kitabillah wa sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalala ala khairi wa mardhatih wa gurbihi wa sawabih wa zil khatimah ma'al fil afiyah sulih akibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berkah rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berwajah berwujuh face to face meskipun baru lewat online di majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah ini. Dan alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih saya sampaikan kepada panitia atau khadimatul majelis karena telah mengundang saya sebagai pemateri. Mungkin kalau dikatakan sebagai ustazah itu saya belum cukup ya ilmunya, makanya kok saya lebih nyaman udah Syarifah ya Mbak Buta aja, karena kalau dipanggil ustazah kok kayak masih banyak banget dosa yang saya lakuin belum bisa sepenuhnya jadi panutan gitu, masih aduh takut untuk menyandang kata ustazah itu, pasti takut. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita berkumpul di majelis ilmu, alhamdulillah ya teman-teman ya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan, yang mengajar, yang ngurus anak, yang ngurus suami, yang kerja, yang berkarir. Terima kasih sekali sudah disempatkan untuk bergabung di majelis ilmu. Ya karena memang kalau kita belajar atau
bermajelis ilmu tuh kalau tidak disempatkan ya tidak akan sempat kalau dipikir pas, karena semuanya pasti punya kesibukan ya teman-teman ya, pasti. Tapi kan kalau kita mentingin sibuk, kapan kita akan ngecas hati? Sedangkan namanya majelis ilmu itu disebut juga taman surga. Taman surga yang mana di situ majelis, ketika di situ majelis ilmu, disampaikan ilmu-ilmu, maka di situ ada malaikat yang mana ya, ini namanya taman surga. Sampai Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sahibul Ratibul Haddad, beliau itu sampai berkata begini, barang siapa yang hadir di majelis ilmu 5 menit saja, maka pahalanya sama seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Orang yang menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, dan datang ke pemakaman atau bertakziah itu 1000 mayat. Karena apa? Kata Hubabah Ummu Salim, istri Habib Umar bin Hafid, itu waktu saya berkesempatan bermajelis dengan beliau itu ngediko gini, beliau itu berkata begini, kan memang perempuan itu kan memang tidak boleh untuk ikut ke pemakam, dalam proses pemakaman itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh untuk ikut ke pemakaman sampai ke makbarahnya, sampai ke makamnya gitu loh. Jadi baiknya perempuan itu ya cuman tinggal di rumahnya, atau takziah di rumah duka, nggak sampai mengantarkan jenazah. Itu laki semua. Padahal pahala mengantar jenazah itu sangatlah besar. Maka gimana caranya biar mendapatkan pahala tersebut? Yang kita perempuan, terus gimana caranya kita juga bisa, kita juga pingin untuk bermajelis, mendapatkan pahala sebesar itu tanpa kita melanggar aturan Islam. Gitu kan teman-teman? Nah, gimana caranya? Salah satu caranya dengan hadir di majelis ilmu. Sebab apa ya? Sebab majelis ilmu ini itu pahalanya sama seperti mengantarkan jenazah 1000 mayat. Masya Allah banget ini. Padahal cuman bermajelis ilmu 5 menit aja. Nah, kita 5 menit. Apakah kita bisa untuk sholat sunnah 1000 rakaat? Gak bisa kan teman-teman? Sholat wajib aja, yang wajib jangankan sunnah. 5 menit aja paling udah kepontang-panting. Hujan apalagi, udah kepikiran jemuran. Anak nangis, sudah mikirin anak. Masakan sudah udah perutnya udah bergoncang. Terus apalagi yang kalau udah pokoknya nggak tenang. 5 menit nih. Kita sholat cepet-cepetnya sholat tuh 3 menit lah paling. Yakin saya 3 menit. 5 menit kalau kalian bacanya suratnya panjang. Kalau suratnya cuma kul huwallah terus. 3 menit paling selesai. Apalagi yang dipakai cuma rukunnya aja, sunahnya enggak. Misalkan gitu. Itu mah paling 2 menit juga selesai. Ini 5 menit karena kita ada di majelis ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah membukakan hati kita dan kita termasuk orang yang terpilih untuk hadir ke majelis ilmu. Karena memang hanya orang-orang yang terpilih saja. Kadang nih Mbak, kadang teman-teman, kenapa sih kita susah untuk bangun tahajud? Kenapa sih kita susah untuk sholat maktubah? Jangankan bangun tahajud. Kita untuk sholat maktubah ya, sholat wajib aja kadang masih males banget untuk untuk berangkat wudhunya itu kadang yang males, ya enggak. Sholatnya udah, kalau udah punya wudhu, sholat tinggal sholat. Berangkat wudhunya yang males, iya kan. Nah, Ustaz Halim Al-Idrus nih, kata beliau gini, kata Ustaz Halim Al-Idrus, kadang tuh kita itu males sholat, itu bisa jadi bukan karena kita yang males sholat, tapi Allah yang udah males ketemu kita. Naudzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena dosa yang sudah banyak kita lakukan. Makanya kadang kalau kita tips biar bangun malam, tips biar sholatnya nggak malas tuh gimana? Perbaiki dulu amal kita. Perbaiki dulu ibadah kita. Begitu. Loh, kok bisa Allah nggak mau ketemu sama hambanya? Katanya Allah Maha Pemaaf. Iya, Allah sangat Maha Pemaaf, sangat-sangat Maha Pemaaf. Nah, kenapa? Ya itu hukuman buat kita biar kita melawan rasa malas tersebut. Dilawan rasa malasnya, bukan malah malas tambah malas.
tambah nggak jalan. Ya tambah jadi males udah. Tambah setannya seneng ganggu gitu ibaratnya. Itu gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan saya diundang malam ini oleh admin dengan tema husnudon, cara melembutkan hati. Nah, bagaimana sih cara kita husnudon sama Allah? Bagaimana cara kita sama aja kayak menerima takdir dari Allah, menerima cobaan dari Allah. Ini sama aja hubungannya dengan gini. Husnudon itu aslinya sangatlah mudah. Ketika doa kita dikabulkan, kita nyanjung-nyanjung Allah nih, ya Allah makasih ya Allah, kau kabulin doa anak ya Allah terima kasih ya Allah, aku bisa beli motor ya Allah, pokoknya kalau ada maunya aja kita datang ke Allah tuh, ya Allah, saya mohon ya Allah, luluhkan ujian saya, mau ujian tiap malam, sholat malam rajin, udah keterima ujian, coba, masih nggak tiap malam kayak gitu? Kadang cobanya di situ kita datang cuman ada maunya aja. Kita doa banyak. Ya Allah aku mau mobil ya Allah. Ya Allah aku mau HP ya Allah. Ya Allah aku mau ujianku lulus ya Allah. Ya Allah aku mau hajatku kabul ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Doa kita banyak. Ketika Allah belum mengabulkan doa kita, di situ kita jawabnya dari surah, mengeluh. Kenapa Allah nggak ngabulin? Katanya Allah nggak pengabul. Kenapa? Kenapa Allah nggak gini? Kenapa Allah nggak gini? Boleh nggak? Karena untuk gini lagi nih. Boleh nggak kita tuh spesifik banget mintanya sama Allah. Ya Allah aku pengen punya suami yang ganteng ya Allah. Yang cakep ya Allah. Yang kaya ya Allah. Yang alim ya Allah. Yang soleh. Minimal kayak Reval Hadi deh ya Allah. Kalau kayaknya minimal kayak Ardi Bakri deh ya Allah. Biar saya bisa tetap cantik body goals kayak Nia Ramadhani. Gitu katanya. Ya Allah saya pengen lulus ujian ini, bisa pengen pintar ya Allah, biar saya kayak mau di Ayunda ya Allah, dapat suaminya opa-opa. Boleh nggak Ustazah kalau doanya kayak gitu? Boleh nggak Kak doanya kayak gitu? Boleh nggak kita ngotakin doa kita, egois doa kita? Boleh nggak? Boleh. Boleh kalau doa yang kamu panjatkan ini sudah sesuai dengan sujud yang kamu sembahkan. Maksudnya apa? Doanya panjang. Kalau di list ini satu buku nggak habis. Pengen ini spesifik. Tapi sholatnya 5 menit aja keburu-buru. Jangankan keburu-buru. 5 menit aja hati udah nggak khusyuk. Hati udah kemana-mana, udah mikir, pokoknya abis ini aku mau minta sepatu baru. Pokoknya abis ini doaku mau biar dapat Reval Hadi. Pokoknya aku mau abis ini doaku ini bla 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 bla. Ya nggak teman-teman? Sholat kalau ada maunya, itu mikirnya udah kayak gitu dulu sebelum doa. Di list juga. Boleh nggak Kak kalau nge-spesifikin kayak gitu? Boleh. Boleh. Kata siapa nggak boleh? Asalkan doa yang kita panjatkan juga sesuai dengan ibadah yang kita berikan. Kita doanya banyak. Kita doanya spesifik. Maunya dikabul. Tapi ibadah kita nggak sesuai. Nggak lama. Nggak khusyuk. Gimana Allah mau ngabulin? Ibarat nih kita sebagai seorang kakak di sini ada yang punya adik kan? Ada yang punya adik teman-teman. Ada ya. Nah di sini adik kita minta nih. Kak beliin lah Kak es kul-kul Kak. Kita tidak punya duit Kak. Kita sebagai kakak nggak mau, kakak nggak punya uang. Tapi kalau adik kita, ayolah Kak, minta es kul-kul Kak. Minta sama kita di apa dipijetin. Ayolah Kak gitu. Ayolah Kak, tiba-tiba beres-beres lemari kita. Mohon-mohon yang ayolah Kak, ayo. Seneng nggak? Mesti kita kayak kasihan nggak sama adik kita? Dikasih kan? Apalagi cuma es kul-kul. Alah nggak seberapa, suhu harga berapa sih? 5.000 mungkin ya. Saya belum pernah beli soalnya Mbak. Berapa es kul-kul? 5.000, 2.000. 2.000. Saya nggak pernah beli soalnya. Nah di situ. Allah pun juga demikian. Kita minta sama Allah, ya Allah, minta ini, ya Allah. Tapi mintanya cuma sekali, 2 kali, nggak dikabulin, langsung. Ah, udah malas doa, aku udah malas doa, udah capek doa, udah nggak pernah dikabulin gitu.
Habis itu kita biasa aja lagi doanya. Udah nggak mantep lagi. Ibarat kita punya adik minta es kulkur tadi cuman, minta es kulkur kak. Jelasin nggak? Enggak, mau duit. Ayolah kak, itu udah pergi. Nggak minta lagi. Nggak gimana-gimana. Kita gitu mau ngasih, mau ngabulin nggak? Sama yang berjuang. Ayolah kak, gitu. Pasti yang berjuang kan. Begitulah. Es kulkur itu ibarat tuh gini. Allah tuh ngabulin doa kita tuh kecil. Kun fayakun. Allah balikin bumi aja bisa. Apalagi cuma ngasih reval hati. Gampang. Tapi Allah tuh juga mau tahu gimana kita meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya. Karena kita yang butuh Allah. Ingat, bukan Allah yang butuh kita. Kita yang butuh Allah. Tapi seringnya cintanya Allah bertepuk sebelah tangan sama kita. Kita yang gak balas cintanya Allah. Kita dikasih hati sama Allah, kita mintanya rempela. Ya Allah, aku pingin ya Allah motor beat buat saya majelis ya Allah, biar saya nggak numpang terus sama temen. Enak kalau dibantu ibu, terus bisa kemana-mana, bisa beli sendiri, nggak ngerepotin orang, nggak gojek, nggak apa. Jadi biar enak juga ya Allah, saya kalau gojek nggak enak nih ya Allah, nggak mahram, minta tiap malam motor. Ternyata Allah tahu itu kebutuhan kita, dikabul sama Allah. Meskipun kabulnya 5 bulan kemudian, tapi kita sungguh-sungguh. Dan ingat ya, nggak cuma doa doang. Ya kita harus usaha. Kita doa doang nggak ngapa-ngapain. Emangnya itu bakal jatuh dari langit? Kagak, Mbak. Apaan coba jatuh dari langit? Sampai kuntilanak pakai celana jeans juga gak bakal jatuh dari langit tiba-tiba. Allah bakal ngasih. Lihat juga kesungguhan hambanya. Ternyata memang hambaku ini memang butuh motor. Karena dia sering dibantu ibunya, gak punya kendaraan pribadi. Dia nyewa motor, dia gojek, dia bla bla bla. Allah ngeliat lagi kesungguhan kita. Oh, ternyata orang ini benar-benar butuh motor karena dia aja sampai bekerja nabung dikit-dikit walaupun nabungnya 100.000 sehari, 100.000 sehari, tapi dia benar-benar niat pengen bantu ibunya. Allah ngabulin. Udah dikabulin minta motor, kita ngelunjak nih. Udah ibadahnya dikurangin, mantep lagi pas mau minta mobil, ya Allah. Mobil dah ya Allah. Kayaknya enakan mobil deh, saya pakai motor kok panas ya Allah. Apalagi sekarang, aduh matahari udah kayak 7. Panas ini ya Allah. Mobil deh ya Allah gitu. Ngelunjak kita ngelunjak. Iya enggak tuh kakak-kakak? Kita kayak gitu enggak? Udah dikasih, kendor ibadahnya mantep lagi pas mau ngelunjak. Enggak apa-apa. Allah sangat senang hambanya yang seperti itu. Karena apa? Merasa bahwa kita membutuhkan Allah. Ya enggak? Tapi kita juga harus sadar diri, Mbak. Giliran dikabulin lu, ibadahnya kendor. Mantep lagi ketika butuh. Makanya kadang kalau ada orang curhat sama saya nih, Kak gimana nih Kak, saya punya temen nih kayak manfaatin saya nih Kak. Dia datang cuma ada butuhnya doang. Masa datang bantu-bantu nyapu, bantu-bantu mijit, tahu-tahu bisik-bisik ke telinga saya. Biar silaturahmi gak putus, pinjam dulu 100. Habis saya pinjemin 100 tuh, dia ngilang. Saya panggil gak datang. Saya suruh pijit lagi gak mau. Kak gimana nih, saya punya temen datang cuma butuhnya doang. Ente, emang ente kagak begitu sama Allah? Kita datang berdoa cuma butuhnya doang. Dikabul sama Allah, kendor lagi ibadah. Mantep lagi pas ada butuhnya lagi. Dikabul lagi, kendor lagi ibadah. Ya begitu. Kenapa kamu gituin sama temenmu, kamu itu marah? Loh justru alhamdulillah dong. Kita masih bermanfaat buat orang lain. Ya enggak? Meskipun bermanfaat pas dia butuh aja, tapi paling enggak kita bermanfaat buat orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Ya udah meskipun udah bantu kok dia gak balik lagi. Kok dia udah gak mijitin saya lagi ya? Kok dia udah gak nyapu lagi ya? Oh ya udah deh, gak apa-apa. Alhamdulillah udah manfaat udah. Mungkin uangku 100 tadi udah manfaat buat dia. Oh ya udah. Udah husnudzon aja. Karena apa? Ya kayak gitu kita ke Allah. Nanti kalau kita nggak dikabul kita suudzon. Ya Allah, mana katanya kabulin? Saya sholat sampai jidat saya hitam.
Ya Allah, saya sholat, sujud, minta, sampai hidung saya pesek, ya Allah. Sampai kalau jalan, kalau kata orang udah kayak gak kebagian hidung, ya Allah. Padahal kamu aja yang menggendut, tarik di tuh hidung. Ya Allah, kalau aku gak dikabul, aku capek, ya Allah. Nah, padahal nih Mbak, teman-teman sekalian, ketika kita sudah malas, ketika kita sudah gak pingin lagi melakukan ibadah tersebut, dari situlah Allah menguji kita. Kalau kita bisa tetap untuk melakukannya, insya Allah, dari situlah Allah langsung mengabulkan. Loh, kok bisa? Ya tadi dari awal saya udah bilang, kita nih males nih buat katakanlah udah males-malesnya sholat, males-malesnya apa, itu bisa jadi Allah tuh kayak gitu karena ketemu kita, itu lagi nguji. Coba kalau kamu lagi ada gimana? Masih tetap nggak lanjut? Kalau masih tetap lanjut, berarti kan emang sungguh. Kayak tadi ibarat yang kita punya adik minta sekolah kuliah, nggak? Tapi kalau digituin malah kitanya tambah kendor, ya udah wassalam. Lu beneran nggak sih minta? Iya kan? Padahal nih, Allah ini tergantung prasangka hambanya. Kalau kita husnudzon sama Allah, kita bakalan dikabulin doanya sama Allah. Ya Allah, aku percaya deh ya Allah. Kau pasti ngabulin. Entah kapan waktunya, saya percaya pasti kau kabulin ya Allah. Pasti kau kabulin saat aku butuh. Percaya ya Allah, kau maha baik. Allah juga bakal begitu ke kamu. Kau maha baik, Allah baik sama kamu. Kata Allah dalam firman-Nya apa? Hambaku mendekat kepadaku hasta, aku mendekatnya senadi. Hambaku mendekat kepadaku berjalan, aku mendekat kepadanya berlari. Maksudnya tuh semakin kita mendekati Allah, semakin Allah datang kepada kita. Jadi prasangka kita gimana kalau kita udah ngambek sama Allah? Ngambek karena nggak dikabul. Ya udah selesai udah. Allah pun juga akan berprasangka begitu sama kamu. Ya udah, kamu nyerah kan? Ya udah, gitu. Padahal Allah tidak akan membiarkan hambanya pulang dengan tangan kosong. Jadi misalkan memang doa kita belum dikabul sekarang, memang bisa jadi kita belum butuh. Dan tiba-tiba kita akan dikabulkan yang ketika kita sudah lupa sama doa itu. Kita doa katakanlah setahun yang lalu, sampai kita udah lupa pernah doa tersebut. Tiba-tiba setahun kemudian kita dikabulin doa itu. Seneng nggak? Dulu aku emang pernah minta iPhone, sampai aku lupa kapan mintanya. Nah kok sekarang aku dapat iPhone yang kayaknya aku tuh nabung aja nggak mungkin dapat nih. Misalkan menang giveaway. Menang giveaway-nya siapa, Baim Wong gitu. Misalkan. Tiba-tiba dapat. Dengan cara Allah, bakalan kita dikabulin. Kalau kata guru saya nih Mbak, minimal kalau memang doa kita tidak dikabulkan kepada kita, doa kita akan dikabulkan untuk anak-anak kita. Ya Allah, aku butuh rumah ya Allah, aku gak kuat ngontrak ya Allah. Nggak punya duit ya Allah, ngontrak tiap tahun bayar. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang cukup untuk membeli rumah ya Allah. Biar gampang kalau ada tamu, enak ya Allah. Ternyata sampai kita wafat gak dikubulin punya rumah. Kita sampai wafat hidupnya ngontrak. Tapi anak kita rezekinya lancar sampai dia bisa membeli rumah yang megah. Itu bisa jadi anak kita bukan dari kerja kerasnya juga, tapi ada campur tangan doa-doa kita ketika kita meminta. Pasti Allah ngabulin, gak dikabulin. Allah pasti tidak akan membiarkan hambanya pulang dengan tangan kosong. Kadang gini, kita nggak jadi husnudzon sama Allah, kita suudzon, kita kecewa karena kita itu berharap dan harapan kita nggak kabul, ya kan? Disitulah adanya suudzon. Padahal padahal teman-teman, kita berharap sama makhluk, itu sama aja kita itu bunuh diri. Kok bisa gitu? Kita berharap sama makhluk itu sama seperti kita berharap mengejar bayangan kita sendiri. Nyata, terlihat ada bayangannya. Tapi ketika didekati, bikin sakit hati, nggak nyampe-nyampe, nggak ada deket, hilang. Iya nggak? Dan tiba-tiba kalau berharapan itu nggak sesuai, kita sakit hati. Padahal yang bikin kita sakit itu bukan karena
apa ya, eh bukan karena disakitin, tapi ya memang karena harapan kita. Ibarat kamu nih, biasanya nih mbak-mbak ini yang labil-labil di sini banyak kan remaja suka sama cowok, mendem rasa, berharap tuh cowok punya rasa balik sama kita. Ngelihat, ih, aku tatapan papasan mata dia nyawang, dia memandangku, wah dia suka nih sama aku, wah dia apa, kita ketemu mata atau kontak mata, seneng udah. Kita lewat lagi, ngepasin orang itu ngeliat kita lagi, kayaknya orang ini seneng deh sama aku, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ganteng, gak apa-apa deh, udah gak apa-apa, aku gak bisa ngaji, buat memperbaiki keturunan, gak apa-apa deh, gitu. Kita udah berharap. Tiba-tiba pulpen kita jatuh, gak sengaja tuh kayak di cerita FTV itu, jatuh, diambilin tuh sama si cowok. Ini mbak, ya Allah, udah deg-degannya sampai jantung kayak mau copot, udah ya Allah, dia beneran seneng sama gue. Kita udah seneng, tiap malam dipikirin, didoain, ya Allah, saya berharap ya Allah, yang namanya Muhammad, siapa, misalkan Muhammad mau jadi jodohku ya Allah, cepatkanlah dia datang ke orang tuaku ya Allah, kalau emang dia senang sama aku ya Allah, jodohkanlah dia sama aku, kalau emang dia nggak jodoh sama aku, singkirkan jodohnya biar jadinya aku sama dia ya Allah, jodoh saya sama dia ya Allah, sih cuma minta ya Allah. Udah kita mohon-mohon, udah pede, ketemu lagi, disapa lagi, ya lo mbak, aduh, udah bukan kepayang udah. Tiba-tiba kita dapat undangan nikah. Datang ya mbak. Gimana hatinya nggak hancur? Hancur nggak mbak? Hancur. Itu nyalain Allah. Suuzon sama Allah. Ya Allah, tiap malam aku udah sholat tahajud. Minta dia jadi jodohku ya Allah. Ya Allah, saya tiap hari udah baca Fatihah buat dia. Saya ngirimin dia Fatihah tiap hari ya Allah. Saya kirimin dia sholawat 100 kali ya Allah. Ya Allah, tapi kenapa nggak dikabul? Tapi kenapa dia update status? Aku ditinggal nikah, dia jahat, laki-laki buaya, nge-PHP doang. Maimunah, siapa yang nge-PHP lu? Emang tuh cowok ngomong suka sama lu? Kan dia cuman main mata doang sama lu. Ya karena dia buaya. Karena cowok yang tahu adab mah nggak bakal main mata sama perempuan. Tapi dia kayak suka sama aku ya. Kalau emang dia nggak suka, kenapa dia kok mau ngambilin pulpenku? Iya, kenapa? Apa salahnya ngambilin pulpen jatuh? Emang lo kalau ada bapak-bapak beranak 7 udah tua ngambil pulpen kamu juga bilang dia suka sama kamu? Ya emang bantu. Ya kalau emang dia nggak suka sama aku, kenapa dia nyapa aku? Nggak usah nyapa dulu dong. Kayak gitu aku juga perasaanku jadi nggak terbalas. Ya nyapa salah, nggak nyapa dibilang sombong di mana? Karena kita yang terlalu berharap, Mbak. Aslinya bukan dia yang nyakitin kita, tapi kita tersakiti oleh harapan kita sendiri. Dari situ habis itu kita suudon lagi sama Allah. Udahlah, aku nggak mau doa lagi dah. Percuma doa nggak dikabul, katanya. Udahlah, nyerah. Di sini mati lampu tiba-tiba. Nyerem ya. Sebentar, tunggu lampu hidup. Tiba-tiba mati lampu nih. Mohon maaf kalau ada yang indigo, nggak usah ngomong apa-apa ya. Terus saya takut sih di kamar sendirian ini. Masih kelihatan jelas ya tapi wajah saya ya? Jelas nggak? Masih jelas Ustaz. Iya, Ustazah. Tapi tolong jangan ngomong apa-apa untuk yang indigo ya. Saya sendirian di kamar, daripada saya tinggal lari lu pada. Nggak jadi ngaji deh kita. Syahdu banget sih ini malam, ya Allah. Mana cuma kepala doang yang kelihatan. Udah nggak apa-apa dah. Ya kayak setan kok masih cantik. Masih cantik kan saya daripada setan. Terus ini, lanjut. Habis adanya Indihome di sini. Nggak usah melawak mas, saya juga lucu dah. Habis itu. Nah, gimana kita biar
tetap bisa berhusnudzon sama Allah, yaitu tadi, kita nggak usah berharap apapun yang berlebihan. Kita kalau doa, cukup doa yang baik. Ya Allah, kalau emang ini baik buat saya, kabulkan. Tentang jodoh ya juga gitu. Ya Allah, saya berharap, tolonglah berikan jodoh yang soleh, yang maslahat. Siapapun orangnya, datangkan dia di waktu yang tepat dan di saat saya siap. Siapapun orangnya, saya minta yang maslahat ya Allah, yang soleh. Dikasih lagi ya Allah, saya minta ya Allah, diberikan rezeki yang cukup, diberikan rumah ya Allah, biar saya bisa membahagiakan orang tua saya ingin kasih rumah kalau emang baik buat saya minta ya Allah berikan di waktu yang baik, lancarkan. Minimal nih ya, sekali lagi kalau kita tetap husnudzon sama Allah dengan doa-doa yang telah kita panjatkan, minimalnya kalau memang doa tersebut nggak datang ke kita, ya akan datangnya ke anak kita, ke cucu kita. Dan ataupun datang di saat kita membutuhkan. Maka kadang saat kita sudah lupa. Itulah kunci husnudzon sama Allah. Jangan pernah berharap lebih menurut egois kita. Tapi kalau doanya lebih ke Allah yang kayak Allah, saya ingin suami yang soleh, yang alim. Panjangkan doa. Tapi jangan dilihat spesifik. Ya Allah, saya suka sama yang namanya Pak Ijo ya Allah. Tolong ya Allah, tiap malam didoain. Dikirimin Fatihah 1000 Fatihah. Maimunah, mendingan doain orang tua. Mendingin ngirim Fatihah buat guru. Ngirim Fatihah buat jodoh orang. Ya kalau jodoh lu. Iya kan? Sholawat. Kirimin 1000 sholawat buat dia. Iya kalau sholawatnya beneran. Kamu jodoh buat dia beneran. Lah kalau sholawatnya itu ujung-ujungnya ya memang kamu nyelawatin jodoh orang atau nyelawatin hal yang memang nggak kamu butuhkan, gimana? Di situ sakit hati lagi. Sholawat niatnya buat Rasulullah. Udah gitu aja. Atau kita juga nggak boleh selalu memikirkan hikmah di balik setiap kejadian. Kalau kata guru saya pernah ngomong gini, selalu selipkan kata alhamdulillah di setiap kejadian. Pasti tuh hati legowo. Paham legowo nggak? Orang Jawa kan legowo itu barangkali ada yang orang Amerika gitu, apa ada orang Israel di sini. Oh saya bom. Besar hati, lapang dada, legowo. Selalu selipkan kata alhamdulillah di setiap kejadian. Jadi misalkan kita tiba-tiba kecopetan, uang kita habis 1 juta. Misalkan uangnya habis 1 juta. Terus gimana? Pasti ada rasa sebel nggak? Kecewa nggak? Apalagi uangnya buat bayar kontrakan. Misalkan, iya kan? Boleh kecewa, tapi sebentar aja. Kayak ya Allah, kok gini sih ya Allah, aku butuh duit loh ya Allah, bla 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 bla. Ujung-ujungnya sudah, selipkan kata alhamdulillah. Alhamdulillah, mungkin bukan uangku, mungkin ada selipan uang yang gak berkah di situ, makanya engkau ambil biar aku gak bayar dengan uang gak berkah. Selipkan kata alhamdulillah. Buat anak rantau gak jadi pulang karena gak dikasih libur, sedih pasti, ya enggak? Tapi selipkan kata alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, engkau gak beri kesempatanku untuk pulang. Akhirnya uang yang tadinya buat pulang bisa tak tabung. Jadi tabungannya sekarang penuh, bisa buat ngirimin orang tua. Jadi kirimannya lebih. Iya nggak teman-teman? Iya. Enaknya di situ. Pokok setiap kejadian, jatuh kita kepleset. Alhamdulillah ya Allah, masih kau beri aku kesehatan. Kakiku nggak putus, masih bisa lari, meskipun luka-luka. Kasihlah kata alhamdulillah. Gitu. Jadi intinya malam ini adalah selalu selipkan kata alhamdulillah, kan hidup. Beneran, selipkan kata alhamdulillah nih. Spontan aja saya teriak alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar.
Rasanya Zoom kali ini kenapa saya jadi kayak ngelawak ya? Ini saya cosplay nih, narasumber cosplay jadi stand up comedy ini kayaknya. Kalau tadi udah takut, saya nggak takut. Cuma saya deg-degan kok tiba-tiba yang nulis, Pak itu belakangnya ada pocong. Wah, bangke tuh. Lari saya. Barangkali ada anak Indigo, Indihome, dan Indi lainnya. Nah, lanjut. Pokoknya selalu selipkan kata alhamdulillah. Ya, langsung sama Allah dikasih alhamdulillah kan. Mati lampu tadi. Kan alhamdulillah saya jadi tetap bersinar di antara yang lainnya. Kalian kagak bersinar, saya bersinar sendiri. Karena lainnya gelap. Saya bersinar nih. Kan alhamdulillah ya Allah, dimatiin lampunya jadi tahu kan kalau HP saya nggak filter. Emang muka saya seperti ini. Emang nggak karena lampunya cerah. Tapi udah cerah aja wajah saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah alhamdulillah aja pokoknya. Alhamdulillah. Setiap kejadian. Jatuh. Tolongan. Alhamdulillah. Ya Allah. Engkau masih beri kesempatan hidup. Ya Allah. Alhamdulillah. Yang luka cuman kukunya aja. Hati ini jangan luka ya Allah. Kasih ya alhamdulillah. Di pondok. Apa namanya. Udah lope-lopenya gak usah banyak-banyak mbak. Ganggu ini. Suami saya aja gak ngasih lope-lope sebanyak itu. Udah. Cemburu antara suami saya. Untung Habibana lagi makan ya. Nggak di kamar gitu. Terus misalkan kita lagi di pondok, hidup di pondok. Kan sering nih namanya kerudung hilang, baju hilang. Iya nggak? Digosok kayak gitu. Paham digosok kan? Dicolong. Dan, pokoknya diambil. Kita pasti marah pertamanya. Tapi harus kita selipkan kata alhamdulillah. Husnudon. Ya Allah, alhamdulillah kerudungku hilang satu. Jadi lemarinya muat. Ternyata lemarinya udah penuh. Berarti kan uangnya yang lebih bisa tak buat beli kerudung. Suruh ganti kerudung ini. Ya Allah, alhamdulillah bajuku hilang. Ya Allah, ada alasan mau minta sama orang tua. Bajunya hilang, kita transferan. Iya kan? Makanya. Terus kemudian ada yang kayak alhamdulillah lagi. Alhamdulillah kayak misalkan dalam setiap kejadian tangisan pokoknya kita husnudon sama Allah. Misal kita masih belum menemukan apa namanya hal-hal yang bisa bikin kita ngomong alhamdulillah. Misalkan kita masih belum menemukan omongan-omongan yang bisa bikin kita alhamdulillah, masih kayak sakit hati, masih kayak belum apa namanya belum terima. Apa yang harus aku bilang dari apa yang harus aku ucapkan dari kejadian ini ya Allah, aku kok belum bisa alhamdulillah katanya. Kita tunggu, pasti tiba-tiba nanti ada aja kejadian yang di situ bisa bikin kita alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah gitu. Jadi kayak pasti ada kalau kita husnudzon sama Allah, kita husnudzon, asal kita husnudzon, ya Allah nggak apa-apa ya Allah, engkau ambil kucingku yang ketabrak di jalan, nggak apa-apa ya Allah, saya husnudzon, habis ini banyak kucing beranak di rumah saya. Alhamdulillah akhirnya banyak kucing datang ke rumah, tapi maknya marah-marah karena ikan di lemari tolong, ya kan? Bentar. Alhamdulillah. Nah, pokoknya setiap kejadian kasihlah alhamdulillah. Misal kita putus cinta, saya tuh kalau ngasih omongan yang tentang cinta-cinta ini anak muda banyak yang paham, karena otaknya udah isinya cinta mulu, nanti aja ngapa sih, tapi paham. Putus cinta masih belum terima, ya aku sayang sama dia, kenapa kau ambil ya Allah, aku tuh gini padahal aku tuh lagi sayangnya sama dia, kenapa ditinggal nikah ya Allah, kenapa bla 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 bla. Pas tahu kelakuan bejatnya, pas tahu ternyata dia nikah nggak lama cerai karena katanya istrinya di KDRT, dibanting, dicekek.
Kita alhamdulillah nggak? Alhamdulillah ya Allah nggak jadi sama dia, ya kan? Alhamdulillah ya Allah saya jadi tahu kejelekan dia. Pasti nanti Allah tunjukkan alhamdulillah yang lain. Asal kita apa? Husnudzon sama Allah. Pokoknya mulai sekarang nih teman-teman. Hati kita gerenjel nggak enak sama sesuatu. Entah itu yang nyata, maksudnya nyata tuh kayak uang hilang kan pasti nyata sedihnya. Iya enggak? Tupperware emaknya dihilangin juga pasti nyata sedihnya. Nyata sedih kita aku dimarahin emak kan. Tapi kalau udah dimarahin emak dengerin aja udah. Ya maaf mak. Doa sama Allah, ya Allah. Aku berikan rezeki yang cukup ya Allah. Cukup beli emak Tupperware. Doa dah. Alhamdulillah ya Allah, Tupperware emakku hilang ya Allah. Nggak apa-apa deh ya Allah, engkau ambil nggak apa-apa. Hamba ikhlas dimarahin emak. Nggak apa-apa, tapi tolonglah ya Allah. Di waktu yang tepat ganti ya Allah Tupperware emak ya Allah. Kasih rezeki. Minta dengan hati yang lapang. Nggak apa-apa. Barangkali Tupperware emaknya itu hilang emang karena uang emaknya waktu beli Tupperware itu uang subhat. Bisa jadi kan uang nggak berkah. Bisa jadi akhirnya sama Allah diambil. Diganti Tupperware yang baru dengan uang yang jelas halal. Masya Allah. Kita nggak akan tahu. Pokoknya selalu husnudzon sama Allah. Dan jangan berharap, jangan egois dalam berdoa. Agar apa? Agar kita yang nggak terlalu ngalap berlebihan lah. Karena Allah pasti tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita harapkan. Dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau mau tetap berhusnudzon sama Allah dan selalu selipkan kata alhamdulillah di setiap kejadian. Ya Allah, aku nggak jadi mudik ya Allah. Alhamdulillah, jadinya kan bisa lebih romantis sama suami. Tahun besok ngasih cucu ke emak. Coba kalau mudik di rumah mertua. Emang bisa? Keganggu mbak. Gagal mudik kan jadinya romantis. Mau ngapain lagi coba? Gak ada kerjaan. Matamu doang. Kalau gabut, ibadah sama suami. Alhamdulillah. Dapet cucu ya mak ya. Gara-gara gak jadi mudik ya mak ya. Alhamdulillah. Ada maling datang. Wah, TV-nya hilang. Alhamdulillah ya Allah cuma TV yang hilang. Coba kalau nyawaku yang ya Allah, aku masih bisa kerja untuk beli lagi. Maka dengan sesuai dengan janjimu ya Allah, ganti yang lebih baik ya Allah, ganti yang lebih baik. Yakin, husnudzon sama Allah. Sebulan kemudian bosnya tuh bosan sama TV-nya dikasihin ke kamu. TV-nya lebih canggih. Seneng nggak? Seneng. Bisa jadi tuh bosnya bukan karena bosan sama TV-nya, tapi karena doamu yang dikabulin sama Allah. Akhirnya Allah bikin si bos ini tuh hatinya bosan. Gitu. Ada aja. Pokoknya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya minta maaf. Ada lebihnya tolong dikembalikan. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khairan kasiran kepada Syarifah Yahya yang telah menyampaikan materi pada kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Baik, memasuki sesi yang yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grupnya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic, silahkan izin terlebih dahulu di kolom pesan. Untuk nanti saya persilahkan. Serta pertanyaannya tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Baik, silahkan yang ingin bertanya. Afwan, Syarifah Yahya, ada ini pertanyaan, Ana izin untuk membacakannya. Silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin bertanya, cara supaya tidak mudah menaruh perasaan ke laki-laki dan cara kita bisa selalu ikhlas dalam menerima takdir dari Allah. Jazakillah kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara agar tidak mudah menaruh perasaan ke laki-laki dan kita bisa ikhlas menerima takdirnya. Jadi gini Mbak, percaya atau nggak percaya Mbak, percaya atau nggak percaya nih teman-teman, saya tuh nggak pernah suka duluan ke laki-laki. Jadi saya nggak pernah merasakan apa itu cinta bertepuk sebelah tangan. Gimana rasanya cinta diam-diam. Gimana rasanya suka duluan ke laki-laki tapi lakinya nggak suka sama kita. Alhamdulillah sampai saya menikah saya tidak pernah merasakan suka duluan ke laki-laki. Terus gimana? Jadi gini, ini maaf sekali saya bercerita tapi tolong ambil baiknya, buang buruknya. Saya dulu adalah gadis yang memang nakal. Saya tidak memungkiri, saya tidak munafik bahwa saya pernah pacaran. Saya pernah pacaran dan saya gagal dalam pacaran tersebut. Maksudnya adalah saya waktu itu pacaran memang niat mau sampai menikah, dan ketika saat itu minta orang tua saya, habis itu tidak setujuin, di situ saya memang hampir kayak marah, sakit hati, itu pasti. Tapi setelah itu, ya sama seperti saya tadi bilang, kan ada alhamdulillah di setiap kejadiannya. Akhirnya kayak, oh alhamdulillah saya nggak jadi sama ini, bla bla bla. Tapi dari situlah saya kayak kapok. Yang akhirnya itu saya nggak pernah lagi untuk menaruh perasaan duluan ke laki-laki. Jadi kayak bodo amat sama laki-laki, saya nggak mau tahu itu bagaimana. Saya kalau ngeliat cowok ganteng ya cuman, ya Allah, bolehlah ya kasih jodoh saya. Ya udah gitu doang, bukan ya Allah saya senang sama dia, enggak. Kayak ya Allah dia pinter, saya senang sama ilmunya. Ya Allah, moga-moga anakku alim dah kayak dia. Udah bukan terus ya Allah, saya pengen dia jadi suamiku. Terus gimana caranya biar kita nggak gampang naruh perasaan ke cowok? Setelah saya mencoba untuk memperbaiki diri saya habis itu fokus ke diri saya sendiri, tidak pernah fokus ke orang lain. Makanya mungkin orang yang mengikuti saya di Instagram mengenal saya dengan Yaya Bakbut yang tukang ngegas, yang cuek, yang tas-tas ke netizen. Kalau jawab netizen, begitu kan? Karena apa? Ya, saya sekarang lebih ke cuek terhadap apapun. Dan saya lebih fokus ke diri saya sendiri. Maksudnya adalah, mau saya dibilang galak, mau saya dibilang cuek, terserah asal saya tidak mengganggu hidupnya. Saya tidak kayak merasa bersalah melanggar syariat, ya kenapa saya harus marah, kenapa saya harus merasa takut gitu kan. Saya fokus untuk belajar, dan belajar. Ada setoran, itu apa namanya kayak nazom atau apa zaman mondok, ya saya store kan, saya fokus untuk nazom, untuk hafalan nazom. Ada undangan kajian, ya saya fokuskan, saya belajar materinya ini. Ada ini saya fokuskan sampai saya itu lupa dengan perasaan saya dan saya sampai lupa bagaimana rasanya dicintai dan mencintai mungkin ya. Sampai saya tuh sempat dapat omongan kayak, kamu kalau terlalu pintar, kamu terlalu fokus ke duniamu, laki-laki akan takut mendekatimu. Gimana kamu tuh mau dapat jodoh kalau kamu cuman ngaji, cuman belajar, cuman neng-neng isi seminar kayak gitulah. Saya sempat dapat omongan seperti itu. Tapi ya kan, bodoh amat, emang saya ganggu hidupnya. Emang Allah lupa sama jodoh hambanya yang satu ini? Kan enggak. Pasti Allah sudah tulis. Ya fokus pada diri saya. Ada orang laki baik sama saya, ya nggak usah baper. Pulpen jatuh diambilin pulpennya. Ya memang begitu manusia. Diliatin sama cowok. Nggak usah dikit-dikit. Ya Allah, aku dilihat sama cowok. Harusnya marah. Ngapain lu lihat-lihat? Suka lu sama gue.
Malu kita diliatin cowok, ya enggak? Bukan diliatin malah senang, malu. Karena harusnya kita itu menjaga diri dari fitnah, ya kan? Naudzubillah pandangan cowok itu kalau ada pandangan-pandangan negatif ke kita gimana? Bukan malah seneng diliatin sama cowok. Ngaji bareng, setoran bareng yang akhirnya dapat naruh hati ke dia. Suka sama ustadznya sendiri karena ngajarin ilmu, karena gini-gini. Suka sama ilmunya. Orangnya gak usah ikut-ikut disukain. Fokus. Kamu suka sama cowok, kamu suka kamu berharap, kamu udah mulai naruh hati. Tapi sholatmu aja males-malesan. Fokusnya ke situ. Sampai saya dulu kalau ditanyain orang, kenapa cuek atau nikah kapan, kamu kenapa nggak ngurusin asmaramu? Sampai saya sempat dia katain trauma loh. Saya disuruh ke psikolog. Padahal saya kuliah psikolog. Saya kuliah psikologi. Saya sempat disuruh sama adalah orang-orang terdekat saya suruh ke psikolog karena orang-orang terdekat saya takut saya trauma dengan kejadian masa lalu saya yang saya itu pacaran dan lumayan lama, ternyata tidak direstui orang tua dan akhirnya ngambek gitu loh. Dikira saya trauma dari situ. Tapi saya nggak karena itu. Memang karena saya sudah males mikirin seperti itu. Saya fokus dengan diri saya sendiri. Saya kalau ditanya orang kapan mau nikah, jawaban saya gini, lawan saya aja nggak tahu saya besok itu masih hidup apa enggak. Saya lo nggak tahu, saya nikah itu menemui pernikahan atau mati dalam keadaan perawan. Saya nggak tahu. Yang saya tahu sekarang, saya masih punya hutang puasa belum saya sahur. Yang saya tahu sekarang, saya pikirkan sekarang, saya belum sempat nyaur utang. Misalkan tukang sayur, saya masih punya utang 5.000. Udah pikirin dirimu sekarang. Yang saya pikirin sekarang, nanti malam ada jadwal seminar, saya belum belajar. Jadi fokusnya ke situ aja udah. Gak usah gampang ngambil omongan orang dan gak usah gampang baper. Diliatin cowok bukan seneng. Dibaikin sama cowok bukan berarti senang. Kalau emang dia senang sama kita, dia serius sama kita, dia datang ke orang tua kita, dia minta ke orang tua kita. Bukan malah kita senang duluan. Harga diri kita tuh mahal, Mbak. Rasulullah lahir itu memerangi kaum jahiliyah, mengangkat derajat wanita, memuliakan wanita. Sekarang bukan malah kita menjatuhkan harga diri kita sendiri. Padahal Rasulullah udah mengangkat derajat kita. Dengan kita menyek-menyek ke laki-laki. Kadang tuh orang itu terlalu nggak paham dengan bahasa menyek-menyek bagi saya. Menyek-menyek bagi saya itu terlalu merayu laki-laki duluan. Merayu laki-laki duluan. Apalagi yang bukan mahram. Dan mengejar laki-laki yang padahal belum tentu orang itu suka sama kita. Terlalu menyek-menyek bagi saya. Nah kalau ke suami gimana? Lo yang masuk yo bucin yang bojone dhewe gak oleh, terus kudu bucin yang sapa nang bojone wong ta? Iya gak? Kan kadang aneh seperti itu. Zaman sekarang tuh orang yang belum halal, wah saya kawal sampai halal nih. Saya kawal sampai halal. Kalau ada katakanlah selebgram siapa, digosipin sama siapa, ternyata merasa netizennya cocok, saya kawal sampai halal. Ketika mereka halal, ketika mereka ngepost story bareng, ketika mereka itu ngepost hal yang bukan malah mengumbar ciuman, bukan mengumbar pelukan, tapi memang cuma foto bareng atau lagi menaruh kesenangan di Instagram, misalnya kayak lagi buat story apa gitu. Gimana sih? Kok malah diumbar mesranya gini. Lah, dulu dikatain cepet halal, sekarang udah halal dikata-katain umbar. Gimana coba? Iya kan? Orang tuh kadang pikirannya udah kacau. Merasa dia itu udah jadi manusia yang benar, akhirnya nyalain orang lain. Tiba-tiba dia belum fokus ke dirinya sendiri. Jadi dia akan gampang untuk baper ke orang lain. Dia melihat postingan yang baperin aja udah baper, pingin dong kayak gitu. Ya ada rasa pingin, rasa baper tuh manusiawi. Tapi bukan berarti kamu akhirnya menyalahkan yang lain atau mengejar hal lain yang kamu sendiri masih punya kepentingan yang lebih penting daripada untuk mengejar lelaki. Gitu.
Mungkin intinya fokus ke diri kita sendiri, nggak usah fokus ke orang lain, nggak usah fokus ke urusan orang lain, nggak usah fokus ke tatapan laki-laki, ke sikap baik ke laki-laki. Karena laki-laki yang baik itu bukan hanya menatap atau ngambil pulpen yang jatuh. Laki-laki yang baik itu nggak kebanyakan babi bu, langsung datang ke rumah menyatakan serius dan melamarmu. Gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan V, saya Ainun dari Akhwat 3. Pertanyaan, jika hati masih memiliki rasa seperti kurang menerima takdir Allah, gimana cara agar bisa lebih ikhlas menjalani apa yang sudah terjadi saat ini? Kadang sudah merasa ikhlas, tapi ketika jenuh seperti kembali lagi rasa tidak ikhlas tersebut. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini masih berkaitan dengan materi saya tadi, yaitu ketika kita sadar, ketika kita malas ibadahnya, ketika kita aras-arasan mamang atau malah mengendor ibadahnya, terkadang disitulah Allah menguji iman kita. Beneran nggak lu minta mobil? Beneran nggak lu minta jodoh? Kalau ketika kita malas, kita malah mengendor, ya berarti kita tidak sungguh-sungguh. Karena pada saat kita malas itu sejatinya Allah malah mendengar doa kita loh. Karena namanya kita tuh lagi semangat-semangatnya mandi, tiap hari mandi. Tapi ketika kita ada rasa malas untuk mandi, kita milih tidur-tiduran. Kok tiba-tiba kita hajar rasa malas tersebut, kita angkat tubuh kita paksa untuk mandi. Effortnya lebih besar mana? Lebih besar yang lebih kerasa mana? Lebih nikmat mana? Lebih nikmat yang hanya mandi atau yang harus effort dulu nih buat mandi? Pasti kan lebih kerasa yang harus effort dulu buat mandi, ya enggak? Lebih kerasa, ya karena disitulah ibadah pun demikian. Karena apa? Ya ada setan di situ. Setan gak suka lihat orang ibadahnya tuh rajin. Ketika ibadahnya rajin, sama setan dibisikin dibuat lemes, dibuat males. Padahal dari situ Allah lagi menguji kita dengan adanya setan. Coba lu, ada setan datang, lu mau ikut mana? Mau ikut setan atau mau tetap ikut gua? Katanya Allah. Kok kita malah udah tahu males, tambah diajar, tambah diturutin malesnya. Ya sama Allah diiniin. Oh, katanya mau minta jodoh. Masa diganggu setan dikit aja udah lengah. Udah gak jadi ibadah sama gue. Padahal nikah itu ibadahnya seumur hidup. Setannya juga seumur hidup nempel. Padahal minta mobil itu juga ada cobaannya. Kalau udah kasih mobil, ntar dulu gimana kalau sombong? Gimana kalau gak punya uang mobil bensin? Gimana kalau gak punya uang mobil cicilan? Iya kan? Setan tuh pasti datang buat ngegoda. Pada saat setan ngegoda ya kita jangan lengah. Karena dari situlah Allah tambah menguji kita, menguji kita, menguji kita. Terus gimana caranya biar ikhlas nerima? Saya sudah mulai ikhlas, tapi tiba-tiba kerasa lagi gak ikhlasnya. Golbab, tanyakan pada hatimu sendiri. Aslinya kamu gimana sama dirimu sendiri? Kamu namanya belum ikhlas. Bukan katanya udah ikhlas, tapi tiba-tiba gak ikhlas. Yang namanya udah ikhlas, ya tadi cuman terucap kata Alhamdulillah. Dersullah, ngeluh itu biasa, sangat biasa, manusiawi. Tapi kalau ngeluhnya terus-terusan, itu namanya kurang syukur. Nggak nerima takdir. Kamu belum bisa menyelipkan kata Alhamdulillah di setiap kejadian. Begitu mungkin itu jawaban yang pas untuk pertanyaan. Semoga diterima. Baik, Masya Allah. Mungkin ini pertanyaan terakhir teman-teman. Baik, Assalamualaikum Kak Afwan. Izin bertanya bagaimana kita mengetahui perbedaan bahwa dia datang karena ujian buat kita atau memang dia adalah jodoh syariah. Ya baik, jadi bagaimana cara kita tahu ada ujian atau datang karena jodoh apa ujian? Jadi namanya jodoh itu nggak akan tertukar, Mbak. Nggak akan tertukar. Jodoh tuh nggak akan datang terlambat. Kalau di Lauhul Mahfuz udah ditulis tanggal 3 November jam 4 pagi orang tuanya datang, ya bakalan itu datang juga.
Nggak bakal namanya terlambat. Kalau udah kamu ditulis judulnya A, ya bakalan A meskipun yang datang B. Lah, terus gimana kok yang datang B judulnya A? Ya karena kalau namanya judul, ada aja dimudahinnya. Ada aja rahasia-rahasia Allah yang kita nggak tahu dan tiba-tiba bisa ngucap alhamdulillah. Ada aja mudahnya. Tapi kalau nggak jodoh, mau kita udah dilamar, bahkan udah nikah, itu adanya sakit, adanya nggak enak, adanya susah, adanya pokoknya jalan tuh nggak mulus lah. Terus gimana kita tahu dia jodoh kita atau dia itu hanya ujian? Ya adanya istikharah itu buat apa? Istikharah lah sama Allah. Dan kalau bisa, yang istikharah itu bukan kita sendiri, tapi orang alim. Sebab kita itu pasti punya kecondongan. Aku nggak suka sama fisiknya. Tapi ya udahlah istikharah dulu. Kita udah nggak enak hatinya sama dia. Iya kan? Kok kita istikharah? Cobalah kita istikharah ke orang alim. Ngomong sama orang yang alim. Pak Yai, saya ada yang datang namanya si A. Saya minta tolong istighorohin Pak Yai. Baik apa enggak gitu. Kok Pak Yai bilang, oh ini nggak baik, ya udah nggak usah terusin. Kok Pak Yai bilang baik, ya udah terusin. Misalkan Pak Yai sudah bilang baik, udah ada lamaran, udah ada ini, udah ada ini. Kok ada aja ujiannya, ada aja cobaannya. Ya kalau kamu bisa lanjutkan, lanjutkan. Lanjutkan. Sampai kalau kamu benar-benar menyerah karena memang kayaknya tuh, wah ini nggak bener, ini nggak bener, nggak bener. Dan naudzubillah harus ada perceraian, ya mungkin itu datang sebagai cobaan. Tapi kalau emang jujur kita mau ada cobaannya kayak apapun, ada aja jalan keluarnya. Ada aja jalan keluarnya. Bisa jadi kita yang egois dengan ego kita sendiri. Pokoknya bagaimana biar kamu itu tahu itu mana jodoh, mana uji. Yang pertama jadi mana ya istigharah. Dan jangan mau lama diajak untuk berkomitmen. Karena kalau terlalu lama adanya setan ikut campur, wallahu a'lam. Entah jadinya jodohnya berkah atau enggak tahu. Yang penting selalu libatkan Allah di dalamnya. Jangan pernah tinggalkan Allah dalam setiap kejadian. Gitu. Karena nggak ada yang tahu emang mana jodoh, mana cobaan, mana nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan tadi mati lampu, apakah itu cobaan dari Allah? Apakah sama mati lampu saya mau keluar dari kajian? Apakah saya harus lanjutin? Nggak ada yang tahu. Apakah itu cobaan atau itu rahmat dari Allah? Rahmat biar wajah saya kelihatan glowing gitu. Kan nggak ada yang tahu. Pokoknya udah bismillah aja. Apalagi masalah jodoh. Nggak usah khawatir jodoh, Mbak. Nggak usah khawatir jodoh. Ingat tadi saya bilang apa? Jodoh dia yang ngatur, yang penting fokus ke diri sendiri. Tiba-tiba ntar jodoh datang. Ini saya cerita dikit ya. Dikit aja ya. Saya bertemu sama suami saya. Itu tiba-tiba orang tuanya datang tuh, tiba-tiba banget orang tuanya datang. Tanpa ada kabar. Dan di saat saya belum pernah teleponan sama suami saya belum pernah video call, saya hanya lihat lewat foto dan kayaknya nggak mungkin lanjut. Tiba-tiba tanpa ada omongan apapun orang tuanya datang, langsung lamaran, langsung merencanakan lamaran. Sampai lamaran saya belum pernah teleponan, belum pernah video callan. Padahal suami saya itu masih di luar negeri saat itu. Dan belum ada rasa sama sekali, bahkan suami saya belakang ngomong saya, lo ngelamar kamu saya ada rasa cinta. Ya udah, manut aja gitu. Ya saya pertama kali ketemu kapan ya? Pas lamaran udah. Lama-lama tumbuh rasa cintanya kapan? Ya menjelang menikah. Karena saya tipe yang, saya tetap chattingan sama dia. Saya mohon maaf, saya bukan orang yang nggak chattingan sama sekali. Tetap chattingan untuk membicarakan masa depan bagaimana, baiknya gimana, itu tetap. Tapi apakah saya terus berarti sebelumnya tidak memikirkan jodoh? Ya saya mah nggak mikirin. Maksudnya kayak tiba-tiba dia datang juga saya nggak kepikiran. Bahkan ya, teman saya yang nyomblangin saya sama suami saya, itu sempat bilang ke suami saya gini, tolong cariin jodoh dong buat Pak Yaya. Dia bilang ke suami saya gitu, coba, punya kenalan Habib nggak? Tolong dong cariin buat Pak Yaya. Dia sendiri jodoh gue. Nggak ada yang tahu. Saking teman saya tuh pengen saya nikah, tapi saya belum ada calon, bahkan nggak kenal siapapun gitu loh.
Nggak ada yang tahu, tapi yang dimintain tolong nyari malah dia suami saya. Pokoknya nggak usah fokus-fokus ke jodoh dah mbak, fokus ke diri sendiri aja. Kan nggak tahu jodoh kamu masih disimpan Tuhan di atas nama disimpan Tuhan, dikeluarinya kapan? Entah dikeluarinya pas selesai perang Gaza, apa bantuan temen, nggak tahu. Pokoknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, semua pertanyaan telah dijawab oleh Syarifah Yahya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semuanya. Alhamdulillah, kajian kita pada malam hari ini telah selesai. Saya Kia selaku moderator pada kajian malam hari ini mengucapkan jazakillahu khairan kasiran kepada Syarifah Yahya yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Ustazah Syarifahnya. Saya juga mengucapkan jazakumullahu khairan kasiran kepada seluruh member Asyabahubul Ilmi atas keaktifan dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, marilah kita tutup kegiatan kita kali ini dengan membaca doa. Afwan Syarifah Yahya, apakah berkenan untuk memimpin doa penutupnya? Silakan panitia aja, biasanya seperti apa. Baik, kenal. Kalau begitu, mari kita menutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Baik, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi saya sebagai moderator pada kajian malam hari ini serta mewakili seluruh jajaran admin Majelis Ta'lim Asyabahubul Ilmi pada malam hari ini meminta maaf jika ada kesalahan, tindakan, dan perbuatan kami yang kurang berkenan karena kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala dan kesalahan ini datangnya dari kami. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukron kepada Syarifah Yahya